Adapun visi dari Kain Ratu sendiri yaitu menjadi perusahaan terdepan dalam bisnis kerajinan tenun tangan yang terus-menerus berinovasi meningkatkan manfaat untuk pelanggan, pengrajin kecil, pemilik modal, dan juga masyarakat di Desa Troso, Jepara. Halo semua, perkenalkan, saya Maria Leoni, salah satu founder dari brand Kain Ratu Tenun Fashion. Kain Ratu sendiri berdiri sejak tahun 2015 dan telah register di HKI sejak tahun 2017. Adapun visi dari Kain Ratu sendiri yaitu menjadi perusahaan terdepan dalam bisnis kerajinan tenun tangan yang terus-menerus berinovasi meningkatkan manfaat untuk pelanggan, pengrajin kecil, pemilik modal, dan juga masyarakat di Desa Troso, Jepara. Adapun misi dari Kain Ratu, yang pertama menjadi perusahaan yang terpercaya dalam mempersembahkan produk kerajinan tenun ikat berkualitas dan menghadirkan keamanan bertransaksi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengrajin kecil dengan terus menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan. Brand Kain Ratu sendiri memproduksi kain-kain tenun ikat dengan berbagai motif, dan motif-motif tersebut mencirikan kota ataupun kabupaten Jepara. Brand Kain Ratu mengangkat dan mengusung tema-tema Jepara agar Jepara semakin terkenal di dunia. Di sini kita mau berbincang-bincang mengenai produk yang di belakang kita nih. Ngomong-ngomong tahu gak? Halo tenun lovers, Perkenalkan, saya dengan Devi dan teman saya Widya. Kita dari Kain Ratu. Kain Ratu itu apa sih Kak? Nah, pasti kamu belum tahu kan? Kain Ratu adalah store online ataupun offline yang menjual berbagai produk tenun, mulai dari Baju atasan, bawahan, dress, kemeja, aksesoris tenun maupun kain yang masih berbentuk lembaran. ya betul banget. Nah, terus apa sih kain yang di belakang kita ini? Nah, salah satunya itu yang di belakang kita Kak. Ini merupakan selendang tenun. Untuk motifnya ini apa aja Kak? Motif tenunnya banyak banget, motif khas Nusantara, motif khas yang diadopsi dari berbagai wilayah di Indonesia terutama. Nah, salah satunya yang kita bawa di sini ini merupakan selendang tenun motif khas Bentenan Sulawesi. Nah, Oh iya Kak Devi, selain untuk selendang tenun, selendang ini bisa digunakan untuk apa lagi sih? jadi untuk selendang tenun ini selain digunakan untuk selendang atau selempang, selendang tenun ini multifungsi banget. Bisa digunakan sebagai pasmina. Oh bisa. Bisa. Berarti panjang dong? Panjang dan lebar banget sehingga cukup digunakan sebagai pasmina dan dibentuk sesuai kreasi kalian. Tapi ini kayaknya nerawang gak sih? Ya tentu tidak, karena kita buat menggunakan alat tenun bukan mesin dan masih dibuat secara tradisional dengan tenaga manusia. Wah, keren banget. Jadi ini tuh selendang asli tenun, jadi bukan cap maupun printing. Pasti harganya mahal ya Kak? Oh, tentu tidak. Harganya ini tuh terjangkau banget dan pas di kantong yang ingin mengadopsi selendang tenun ini. Hanya sekitar 75.000 sampai 85.000. Ada juga yang jenis premium. Terus mau lihat dong Kak, yang premium ada nggak sih di toko ini? Ada, aku bawa contohnya loh. Ini ada. Nah, untuk yang premium ini motifnya cantik banget tenunannya. Tenunannya kecil-kecil, motifnya kecil-kecil, dan untuk penataan benangnya itu sangat rapi. Sekali lagi, dari step awal sampai step akhir itu menggunakan tenaga manusia, jadi masih tradisional banget tanpa bantuan mesin loh. Bayangin aja nih berapa lamanya dalam membuat satu selendang tenun ini. Dan pembuatannya ini dari menata benang, menata motif, sampai pewarnaan, sampai menenunnya. Stepnya itu kisaran 1 bulanan untuk menghasilkan
menghasilkan selendang tenun maupun kain tenun. Dan untuk satu kali proses itu kalau selendang tenun kisaran 100 potong. Wah, berarti ini sangat istimewa banget ya. Banget. Terus tadi kan katanya multifungsi banget tuh, kan baru 2 nih, apalagi? Podcast kita tebak-tebakan nih. Iya dong. Jadi selain digunakan untuk selendang dan juga pasmina, juga bisa digunakan sebagai home decor. Jadi buat kalian tenun lovers yang di rumah yang ingin mendekor rumahnya dengan tema etnik, bisa banget menggunakan selendang tenun ini. Bisa digunakan sebagai apa aja? Taplak meja. Oke. Terus Sarung bantal? oh bisa. Oh bisa. Itu kalau untuk satu selendang bisa digunakan 2 sarung bantal dengan ukuran kisaran 45 x 45 cm. Oh iya Kak, kan ini lagi musim pandemi nih. Bingung nih mau ngapain di rumah. Bisa kali pakai selendang ini sebagai taplak meja di rumah atau buat home decor apa aja bisa? Bisa dong, apalagi ini tuh waktu yang tepat karena kebanyakan orang yang bekerjanya di luar awalnya sekarang harus di rumah saja. Dan untuk Work home sekolah ya? pun ya. Dan untuk sekolah pun juga harus di rumah Iya loh. betul. Jadi waktu yang tepat untuk mendekor rumah kalian karena sebelum pandemi kan sibuk banget nih, nggak ngurusin rumah, jadi nggak kepegang. Nah, ini merupakan waktu yang tepat buat kalian yang ingin mendekor rumah. Nah Kak, home decor kan banyak nih. Selain untuk taplak meja, untuk sarung bantal, selendang ini bisa digunakan untuk apa lagi sih? Yang sudah aku sebutkan tadi, selendang ini tuh multifungsi banget. Jadi kalau untuk home decor bisa digunakan sebagai taplak meja, di ruang tamu, di ruang makan bisa banget. Dan untuk sarung bantalnya itu juga bisa banget. Nah selain 2 itu, untuk home decor juga bisa sebagai gorden maupun hiasan dinding. Jadi bisa untuk pajangan. Jadi waktu tamu ke rumah kalian langsung, wah cantik banget nih tampilan rumahnya. Jadi rumahnya terlihat etnik Iya ya. dong. Nah Kak Devi, untuk pilihannya selendang ini, ada lagi nggak sih pilihan yang lain? Oh banyak banget, selain motif dan warnanya yang ada di belakang kita nih, ada juga soal ukurannya. Jadi buat kalian yang pengen ukuran besar atau ukuran kecil bisa menyesuaikan banget. Langsung saja konfirmasi jika kalian ingin membelinya. Nah soal ukuran tadi di sini aku sudah membawa yang lebih kecil. Kalau kita sebut biasanya ini adalah shawl tenun. Jadi selain digunakan untuk shawl leher, untuk menghangat leher, shawl tenun ini juga bisa dijadikan taplak. Jadi membuat tampilan meja kalian itu makin oke. Karena kan nggak full tuh. Iya betul. Karena kan cuma setengah saja, jadi nggak full gitu. Jadi pilihannya banyak ya, ada yang Banyak seperti banget. selendang, ada juga buat shawl yang dijadikan taplak meja. Sekarang udah jelas nih, udah jelasin produk-produknya nih. Selendang tenun udah, shawl juga udah. Terus sekarang buat tenun lovers yang ingin mendapatkannya, caranya gimana sih Kak? Gampang banget. Apalagi di masa pandemi ini kita yang diharuskan di rumah saja dan harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalian tinggal duduk di rumah dan cukup ambil HP-nya saja, terus langsung buka ke Google atau ke internet, buka saja di www.kainratu.co.id. Di Kain Ratu sendiri itu menawarkan jasa yang namanya garansi tukar. Jadi jika kalian nggak cocok nih barangnya, kalian bisa ditukar. Itu masa berlakunya sekitar 7 hari setelah diterima. Jadi nggak perlu takut untuk ditipu atau barangnya jelek atau palsu ya Kak Devi ya? Ya nggak perlu, karena juga Kain Ratu itu sudah berbadan hukum. Gitu. Jadi kita sudah berbadan hukum dan pastinya yang membeli di kita itu sudah banyak testimoninya. Jadi jangan khawatir lagi untuk belanja online di Kain Ratu. Untuk tenun lovers yang rumahnya jauh nih Kak, tuh di luar Jawa nih, bisa nggak sih ordernya gimana caranya? Bisa banget. Selain untuk dikirim ke seluruh wilayah Indonesia, kita juga bisa mengirimkan ke mancanegara, ke luar negeri. Jadi untuk di Indonesia sendiri, buat kalian yang jauh atau sampai keluar pulau itu bisa banget karena kita ada pengiriman
dari mulai JNE, JNT, Vicky, Lion, pokoknya banyak banget yang bisa kalian pilih dan sesuaikan dengan jasa kirim kepercayaan kalian. Dan untuk ke luar negeri kita juga bekerja sama dengan pengiriman ke luar negeri, jadi jangan takut untuk barang kalian nggak sampai di depan rumah. Oh iya Kak, aku kelupaan nih. Kan tadi katanya ada yang selendang biasa, ada yang premium. Nah, untuk harganya itu sama atau beda sih? Oh, jelas beda. Ada harga, ada kualitas. Iya betul Jadi banget. untuk yang biasa ini tadi sudah aku sebutkan, harganya kisaran mulai 75.000 sampai 85.000. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kantong kalian. Dan untuk yang premium yang pengen memiliki kualitas yang oke dan bagus, ini harganya kisaran harga 150.000. Jadi yang aku sebutkan tadi ada harga, ada kualitas. Ya betul banget. Nah kalau untuk shawl tenun yang ini berapa harganya? Ini kecil mungil, pastinya pas banget di kantong kalian. Harganya cuma Rp50.000. Murah bukan? Iya murah Jadi banget. buat kalian yang pengen yang murah-murah aja, bisa juga pakai yang shawl tenun ini, juga bisa digunakan sebagai home decor. Tapi untuk kualitasnya gimana nih Kak? Kualitasnya jangan diragukan lagi, walaupun buatan handmade, jadi tetap buatan ATBM, alat tenun bukan mesin. Kak ini kan shawl nih ya kan? Itu selain buat home decor, ini bisa digunakan untuk apa lagi sih? Selain digunakan untuk home decor, produk-produk tenun ini juga bisa digunakan sebagai souvenir atau untuk seragaman kantor atau untuk acara-acara penting, itu bisa banget. Nah kemarin juga sempat ada beberapa customer kita yang membeli shawl dan selendang tenun ini untuk souvenir. Jadi bisa banget buat kalian yang bingung cari souvenir apa, bisa dikasih dengan kain tenun by Kain Ratu. Ya betul banget. Jadi buat tenun lovers yang bingung ingin mencari souvenir seperti apa, nah ini cocok banget untuk dijadikan souvenir kalian. Tadi udah dijelasin nih produknya, terus pembuatannya gimana. Nah terus sekarang nih Kak, yang paling penting buat tenun lovers, gimana sih Kak cara mendapatkannya? Untuk cara mendapatkannya gampang banget, yang sudah aku sebutkan tadi. Bisa lewat dengan web kita, ada di www.kainratu.co.id, dan juga maupun hubungi admin di nomor 0858 7782 1413, dan juga di nomor admin Mbak Widya Nomor 0858 5912 2388. Dan selain membeli dari website maupun dari WA admin, bisa juga lewat marketplace. Kita ada Shopee, di Shopee Kain Ratu, dan Di shopee.co.id/utama tenun. jadi memudahkan kalian jika ingin berbelanja guys, gitu. Dan untuk tempatnya ini di mana sih Kak? Store kita ada di Trosol Jepara, Jawa Tengah. Jadi kalau kalian ingin mampir waktu liburan ke Jepara, karena destinasinya banyak banget nih di Jepara, kalian bisa langsung mampir ke sentra Trosol Tenun. Jadi selain oleh-oleh makanan, ini juga bisa jadi alternatif buat oleh-oleh kalian untuk keluarga atau buat teman kalian, ya kan Kak? Iya benar banget. Nah, cukup sekian bincang-bincang pada video kali ini ya Kak Devi ya. Udah jelas semua, dan sekian bincang-bincang pada video kali ini ya Kak ya. Dan dari kita, sampai jumpa. Nah, ini salah satu proses pembuatan dari kain tenun motif Kupat Astana. Ini proses terakhir, yaitu proses menenun. Motif yang terdapat dalam Masjid Astana yaitu ini seperti ini, dan dikombinasikan dengan motif ketupat di bagian tengah, ujung maupun bagian ujung kiri. Bisa dilihat proses terakhir menenunnya. Ini
Ini adalah salah satu benang ngungsi. Ini ditenun oleh pengrajin kecil yang terletak di Desa Troso, Kecamatan Pecanaan, Kabupaten Jepara. Kain tenun ikat motif pukat Astana. Itu dia proses terakhir menenun kain tenun ikat motif pukat Astana khas Jepara.